Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, di sini kami kan dari program dukungan. Nah CGP ini punya tugas Pak untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah di sini saya mau minta izin Bapak mewawancarai Bapak mengenai hal pengambilan keputusan dilema etika dan pendidikan moral. Apakah Bapak bersedia? Siap. Siap. Terima kasih Pak ya. Nah kita mulai aja Pak ya. Ya. Minta izinnya Pak. Di sini saya akan menanyakan perihal mengenai dilema etika dan pendidikan moral, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan pendidikan moral, Pak? Ya, sebagai kepala sekolah itu secara garis besar saya punya tiga trik istilahnya untuk mengatur bahwa itu adalah sebuah dilema etika atau pendidikan moral. Yang pertama dengan mengamati situasi lingkungan sosial sekolah. Kemudian yang kedua berdialog langsung dengan yang bersangkutan, yang istilahnya yang bermasalah. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya kepada narasumber atau rekan sejawat yang bisa dipercaya atau relevan. Nah, mungkin hanya tiga itu istilah langkah atau trik. Oke, jadi yang pertama Bapak mengamati situasi dulu, Pak ya. Kemudian Bapak berdialog langsung dengan pihak yang bermasalah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu, Pak ya. Nah, dengan itu bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk dalam mengambil keputusan itu keputusan yang saya ambil sebelum mengambil keputusan itu saya memikirkan dulu dampak positif dan negatifnya dulu. Setelah mengambil keputusan, jadi sebelum mengambil keputusan saya pikir dulu apa kira-kira nanti akan dampak yang akan terjadi baik positif maupun negatifnya. Kemudian yang kedua, saya usahakan setelah adanya keputusan, maka keputusan tersebut berupaya dapat diterima oleh kedua belah pihak atau bisa diterima untuk warga sekolah. Dan keputusan pun saya ambil berdasarkan musyawarah. Jadi seperti itu Pak ya, jadi pertama lihat dulu dampak negatifnya dengan dampak positifnya, kemudian berharap agar keputusan itu dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bermasalah dan juga bermusyawarah Pak ya. Nah jadi selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan Pak? Selama ini itu bagaimana langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah itu ada beberapa langkah, istilahnya langkah sederhana. Yang pertama saya menganalisis dulu, istilahnya menganalisis jelasnya. Istilahnya menengok ini apa bujukan moral atau termasuk masalah dilema etika. Jadi untuk membedakan itu saya analisis dulu. Yang kedua, saya menentukan siapa yang terlibat dalam masalah dilema etika ini atau bujukan moral. Kemudian langkah yang ketiga, saya berupaya untuk mengumpulkan fakta-fakta. Dari sumber yang relevan atau sumber yang terpercaya. Kemudian yang keempat, saya berusaha untuk menyaring benar atau salahnya, istilahnya apa ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi, nah, ini pun ada beberapa trik, yaitu yang pertama yaitu dengan teknik istilahnya kita lihat
kalau dalam ilmu pedagoginya itu apa nih, uji legal. Oh iya. Uji legal itu untuk menentukan apa masalah ini bertentangan dengan hukum atau bukan. Iya. Kalau bukan, berarti langkah yang kedua yaitu dengan uji regulasi. Iya. Apakah istilahnya masalah ini kalau memang dia tidak bertentangan dengan hukum, apakah masalah ini bertentangan dengan kode etik atau peraturan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan uji intuisi atau perasaan. Jadi saya berusaha untuk mengatasi atau membuat keputusan itu berdasarkan perasaan. Istilahnya kira-kira kalau ini terjadi pada orang tersebut, saya ambil keputusan ini, saya beri sanksi ini, apakah orang tersebut istilahnya malu atau bagaimana. Yang berikutnya lagi yaitu uji publik. Uji publik ini saya berusaha bagaimana seandainya saya yang menjadi pelaku punya masalah, kemudian dipublikasikan ke orang banyak. Apakah saya akan malu atau saya tidak bisa terima? Jadi itu tetap saya pertimbangkan. Mungkin itu secara ringkasnya. Kemudian setiap keputusan yang seperti tadi, setiap keputusan diambil tetap mendapat istilahnya masukan dari kawan-kawan yang senior atau kawan-kawan sejawat. Ya, luar biasa. Yang pertama dilakukan dalam menganalisis apakah dari ilmu etika atau bidang moral. Kemudian Bapak juga melibatkan ya Pak ya, bisa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta, terus ada juga uji legalnya, regulasi, intuisi publiknya, luar biasa Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektifnya Pak? Kalau secara prinsip istilahnya itu tidak banyak. Yang pertama memikirkan apa yang terjadi atas hasil akhirnya. Kemudian saya sebagai pertimbangan yaitu berpikir berdasarkan peraturan atau istilahnya melanggar peraturan atau tidak. Kemudian saya berpikir berdasarkan basic rasa peduli. Iya. Jadi ada tiga ya, kayak hal-hal yang efektif ya Pak, karena hasil akhirnya kemudian berdasarkan peraturan dan juga sebagai berbasis rasa peduli Pak ya. Nah kemudian Pak ya, selama ini nih apa sih hal-hal yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya tantangannya apa aja Pak? Untuk tantangan sebenarnya banyak. Jadi mungkin yang paling terasa agak berat tuh yang pertama adanya pihak yang memberikan respon negatif terhadap keputusan yang diambil. Itu tak ada. Jadi untuk ini memang istilahnya kita harus bersabar, dan setiap keputusan memang ada risiko. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam hal mencari solusi. Sebab solusi ini kita menentukannya itu payah, karena yang jelas itu karena keterbatasan pengalaman pribadi. Jadi ada dua Pak ya.
pertama melihat respon negatifnya, kemudian mencari solusinya Pak ya. Susah. Iya, susahnya di situ. Kemudian Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau untuk penyelesaian itu saya lihat dulu kondisi kasusnya. Kalau memang kasusnya istilahnya kecil, misalnya ini dilematika yang terjadi pada siswa, dan saya lihat langsung ada sekelompok siswa yang bertentangan, sementara yang mereka lakukan ini istilahnya dalam hal permainan atau itu pergaulan, itu mungkin saya sesuaikan di situ untuk membenahi. Tapi untuk pada kasus yang lebih prinsip, misalnya yang terjadi pada sekelompok guru atau antara masyarakat dengan guru, nah itu saya usahakan terjadwal. Oke, jadi tergantung dengan kondisi kasusnya Pak ya, bisa diselesaikan di tempat atau enggak gitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini nih mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam pengambilan keputusan atau untuk itu ada istilahnya ya. Yang pertama itu pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini sangat membantu sekali dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, teman sejawat atau sesama guru dan senior. Jadi dua aspek ini sangat berpengaruh dalam hal pengambilan keputusan. Pengalaman dan juga teman sejawat dan senior. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang pertama, dari pembelajaran istilah pengalaman ini, saya bisa memahami karakter seseorang, baik itu siswa, guru, masyarakat, wali murid dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya kesenangan tersendiri atau kepuasan tersendiri apabila dapat menyelesaikan suatu masalah, terutama yang mengenai dilema etika ini atau etika moral. Jadi ini Pak ya, masih dapat? Yang kedua, yang ketiga, saya menyadari bahwa dalam setiap mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah, itu kita sebagai terutama sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, itu tidak mesti kita itu menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan atau marah-marah atau menempuh jalur hukum, tidak semesti itu. Jadi ada 3 Pak ya. Bagus kan Pak, keren Pak ya. Pertama Bapak bisa memahami karakter seseorang, kemudian adanya kepuasan sendiri jika dapat menyelesaikan suatu kasus, kemudian menyadari bahwa dalam keputusan itu perlu diselesaikan dengan waktu. Nah itu pertanyaan dari saya Pak. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya dalam wawancara ini. Saya rasa sekian Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.